Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada hari ini kita bersuka cita selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka cita karena kita bisa bertemu kembali di dalam program Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Frida. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita semua pernah mendengar kisah tentang perempuan yang berzina, yang kisahnya ditulis di dalam Alkitab. Di Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang kedua sampai yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-11. Diceritakan pada saat pagi buta, banyak orang ahli Taurat dan para orang Farisi menghadap Yesus dan membawa seorang perempuan yang dikatakan dia telah melakukan zina. Dalam hukum Taurat dengan jelas bahwa seseorang yang berzina haruslah dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Tetapi tidak demikian dengan yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Tuhan Yesus tidak menghukum, tidak melemparkan batu satupun kepada perempuan itu, dan yang menarik ialah justru pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus mengampuni perempuan. Dan Tuhan Yesus mengajak banyak orang untuk melihat, adakah di antara kalian yang tidak berdosa sehingga mereka bisa melemparkan batu itu. Dan tidak ada seorang pun yang melemparkan batu kepada perempuan itu juga. Kisah yang terjadi pada saat itu bisa jadi terjadi pada masa kini, Bapak Ibu. Secara tidak sadar dan mungkin bisa dikatakan sering terjadi, tanpa sadar kita menghakimi seseorang yang melakukan kesalahan. Memang tindakan yang tidak benar perlu menjadi perhatian bagi kita. Kita harus membantu seseorang untuk melewati hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan, membantu mereka untuk melakukan hal yang benar. Namun, alih-alih kita melakukan hal itu, justru kita seringkali secara tidak sadar memojokkan orang yang bersalah, seolah-olah kitalah yang paling benar. Secara tidak sadar, secara naluri kita melakukan hal tersebut. Kita menghakimi atas kesalahan orang lain. Dan tidak dipungkiri hal ini juga terkadang terjadi di gereja. Gereja merupakan salah satu tempat kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita untuk saling menguatkan di dalam iman. Saling menguatkan, saling mengingatkan supaya kita melakukan hal yang baik, supaya kita melakukan hal yang benar. Akan tetapi ada masa di mana orang yang dipandang bersalah, dipandang berdosa, secara tidak langsung kita kucilkan dengan pandangan-pandangan yang orang ini bersalah. Kita melihat mereka sebagai orang yang bersalah kepada saudara kita. Padahal yang harusnya terjadi ialah gereja adalah sebuah tempat kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Gereja sendiri merupakan tempat di mana kita diundang oleh Allah untuk datang ke hadirat Allah yang mengundang kita. Tentu kita percaya ketika Allah yang mengundang, itu artinya dia tidak melihat siapa yang seharusnya diundang, siapa yang harusnya datang atau tidak. Allah tidak melihat demikian. Allah mengundang semua umatnya tanpa memandang kira-kira dia bersalah atau tidak. Allah akan menyambut kita dengan hangat. Tentu sebagai umat ya saat ini kita mau juga melakukan hal yang serupa. Menyambut setiap insan yang datang ke gereja tanpa memandang, dengan tatapan menghakimi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan. Selain daripada itu, kita mau mengingat bahwa setiap dari kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kita adalah orang yang mau datang kepada Allah, yang nantinya, yang senantiasa akan diberikan pengampunan yang sejati.
kita menerima pengampunan, orang lain pun juga demikian. Kini tugas kita ialah memilih mau menjadi seperti apa gereja kita. Merangkul semua orang atau memilih-milih setiap orang yang hadir di dalamnya. Selamat memilih mau menciptakan gereja seperti apa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.